وابتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Kata korban ini terambil dari kata qoroba, qaf, ra, kemudian ba. Secara bahasa, kata korban itu berasal dari 3 huruf ini, qaf, ra, ba, qoroba, yang berarti dekat, sesuatu yang dekat. Asal kata korban itu asalnya bukan menyembelih, Korban itu asalnya amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulang ya. Korban secara bahasa berarti amalan yang dilakukan untuk menambah kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fasalli li rabbika, salatlah, wanhar, berkurbanlah. Menurut mazhab Hanafi, kurban itu wajib. Nanti kalau ada ustaz berceramah katanya kurban itu wajib, itu yang dia pakai mazhab Hanafi. Dalilnya, man wajada sa'atan, siapa yang punya rezeki, sa'atan lapang, falam yudhahi, tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Siapa yang punya rezeki tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Menurut kaedah usul fikih, kalau ada wa'id, tahdid, ancaman, berarti wajib. Di situ ada ancaman, la yaqrabanna, itu taukid, penekanan makna. Siapa yang punya rezeki tak mau berkurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Ancaman. Kalau begitu wajib. Itu dari mazhab Hanafi. 2. Nabi seumur hidup tak pernah meninggalkan kurban. Dari mulai kurban diwajibkan sampai meninggal, tak pernah meninggalkan kurban. Muwazabah, continue, terus menerus. Di antara perbuatan itu menjadi wajib, paling tinggi wajib, di bawah wajib sunat muakkad, di bawah sunat muakkad sunat. Maka menurut mazhab Hanafi, berkurban itu wajib. Sedangkan mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, kurban tak wajib, hanya sunat muakkad. Apa dalilnya? Hadis Nabi, hunna salasun hunna alayya faraidu, ada 3 perkara yang bagi aku faraid, wajib, walakum tatawwu'un, tapi bagi kamu tak sampai wajib, hanya tatawwu' saja. Di antaranya adalah al-udhiyah. Itu dalil pertama. Dalil yang kedua, Abu Bakar ketika menjadi khalifah pernah 1 tahun sengaja tak berkurban. Lalu dia tak berkurban. Datang sahabat bertanya, Abu Bakar, iya, kenapa tak berkurban tahun ini? Saya sengaja tak berkurban tahun ini untuk menjelaskan kepada umat bahwa kurban tidak wajib. Nah, setelah saya ikutkan, setelah saya jelaskan, setelah saya sebutkan, kira-kira bapak ibu condongnya kemana? Kalau diam, itu sunat muakkad. Ini ada persepsi yang agak kurang tepat nih, saya luruskan sini. Apa rumus keduanya? Korban satu hewan diatasnamakan keseluruhannya. Boleh. Misal ayah saya telah wafat, saya pengen berkorban untuk ayah saya niatnya, ya boleh. Makanya Nabi saat kemudian berkorban, kalimat Nabi 3, Allahumma hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi itu kalau kurban, sebagian di atas namakan Nabi, keluarga besarnya, dan beliau atas namakan umatnya yang nggak bisa kurban. Ya Allah, umat saya nggak bisa kurban. Saya mohon terima kurban saya ini atas nama umat saya yang nggak bisa kurban selama hidupnya. Maka kalimat min Muhammad ini menunjukkan sifat aini. Untuk pribadi boleh, satu sendiri boleh. Ali Muhammad untuk keluarga. Jadi kalau mau kurban atas nama keluarga boleh. Ali Muhammad, keluarga besar Muhammad, saat beliau berkorban, ada yang sebagian sudah meninggal. Sayyidah Khadijah sudah wafat. Masuk keluarga Nabi Muhammad. Ketika kita mendoakan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, masuk keluarganya. Semua keluarga Nabi itu didoakan oleh kita. Istri-istrinya, anak-anaknya, cucunya, kerabat, semua masuk di situ. Dan ketika beliau mengatakan ali Muhammad, bukan cuma yang hidup, yang wafat sudah ada. Kata para ulama di sini mengatakan boleh berkorban. Ini sepakat ulama nih. Boleh berkorban untuk yang wafat, boleh. Cuman perbedaannya cuma dua saja. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, boleh diniatkan pada yang telah wafat jika ada wasiat. Kata yang lain jumhur mengatakan tidak perlu ada wasiat. Karena kalau nggak wasiat pun pasti pengen dikorbankan. Dulu orang Arab ini tak pakai panitia, karena mereka itu rata-rata peternak, tinggal di kampung, punya kambing. Balik sembahyang, selesai sholat, diambilnya kambing, dipotongnya sendiri, kambing dibagi 3, sepertiga untuk di rumah, sepertiga untuk sahabat, kerabat, tetangga, handai tolan, famili, sedulur-sedulur, sepertiga untuk fakir miskin. Sepertiga. Itu prosentase. Lebih dari sepertiga haram, karena itu hak orang lain. Jangan sampai datang ke masjid, Pak Ketua, ini sapi saya, ini kambing saya, tolong potongkan, nanti antarkan ke rumah, pahanya, kepalanya, kakinya, perutnya, ususnya, ekornya. Kalau ada orang model begini, suruh dia pergi bawa balik ke rumah, potong sendiri, makan sendiri, gulai sendiri, mati sendiri. Sepertiga jatah kita, tapi jangan kita ambil. Langsung sudah kita buat selama ini sekupon 2 kupon, ambillah. Itu halal. Tapi lebih dari sepertiga kita sudah makan hak orang lain. Jadi Anda kalau nanti mau berkorban, tolong garis bawahi betul ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bab, satu pembahasan. Babu nahyi man dakhala alaihi ashru dzil hijjah wa huwa muridut tadhiyah. Satu pembahasan tentang larangan. Nah, jadi sunnah pertama bentuknya bukan perintah tapi larangan. Awas ya. Jadi ada sunnah bentuknya perintah, ada sunnah bentuknya larangan. Tidak setiap sunnah itu perintah, ada juga larangan. Nah, itu pahalanya sama. Ya. Baik, pelan-pelan. Babun nahyi, bab tentang larangan. Man dakhala alaihi ashru dzil hijjah, bagi siapa yang telah memasuki awal 10 pertama Dzulhijjah. Maksudnya tanggal 1 Dzulhijjah sudah masuk gitu kan? Wa huwa muridut tadhiyah, dan dia menginginkan untuk berkurban. Jadi ada orang yang memang sudah punya rencana untuk berkurban. Kalau Anda sudah punya rencana, sudah disiapkan, hewan sudah mau dibeli, kan? Maka sejak tanggal 1 Dzulhijjah, sunnah pertama, an ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'a. Nahyun an ya'khudha min sya'rihi aw adfarihi syai'a. Itu ada larangan memotong kuku dan seluruh rambut yang melekat pada tubuhnya. Sifat larangan ini sifatnya bukan wajib. Awas. Jadi kalau Anda misalnya lakukan pun, misal saya mau potong kuku saja, ya, dosa sih tidak, cuma kehilangan banyak pahala. Di begitu hewan disembelih, dari ujung rambut sampai dengan ujung kuku paling bawah di kakinya, itu Allah berkenan mengampuni. Khawatir ketika belum diampuni sudah dipotong, terpisahlah bagian dari diri. Bersaksi di akhirat nanti, gitu kan? Padahal sebagian dosa-dosa sudah terampuni di hadapan Allah Subhanahu wa taala.